Makanya benar. Tapi dia gitu. nanya, tapi nih ngomongin uang 1M, gue pernah lu pinjemin sama dia. Serius? Jadi gue tuh karena harus cepat transfer, nah di uang itu gue harus pindahin lagi tuh agak sulit. Jadi gue butuh yang satu rekening langsung masuk, gitu. Jadi gue butuh satu rekening langsung masuk. Jadi baru sembuh COVID gue tuh. apa? Baru sembuh COVID. Lu pernah COVID? Pernah. Kan sama lu juga. Gila. Jadi gue dia pinjem bener loh. Oke. Halo Sobat Analisis Sengit, selamat datang di channel reaksi yang membahas berbagai isu secara sengit dan apa adanya. Kali ini, kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan. Ada tuduhan soal Ruben yang disebut-sebut terlilit pinjol. Benarkah Ruben sampai berada dalam kondisi seperti itu? Menariknya, ada juga orang-orang yang justru membela karakter dan kondisi Ruben. Di sisi lain, Nanda Persada malah menyoroti hal yang jauh lebih serius, yaitu kondisi mental anak-anak Ruben dan Sarwendah. Lalu, siapa sebenarnya yang perlu berhenti membuka persoalan ini di ruang publik? Dan apakah konflik orang tua justru bisa meninggalkan luka panjang bagi anak-anak? Kita simak dulu videonya, karena ada beberapa pernyataan yang menurut saya cukup menarik untuk kita cermati. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton. Gue ke bank, dia baru sembuh. Karena gue juga ada anak di rumah. Lu pinjemin Sam? Iya. Balikinnya berapa lama? 3 hari. Kalau gue minjem boleh nggak? Oh, lu perlu juga. Ya enggak, kalau kalau gue sekarang nanya. udah nggak ada. Oh iya, ini kawannya Bang Ruben ya kan? Hah? Iya. Bang, abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan? Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun Kasudikata tuh udah 12 tahun ya, dan Ruben pun saya sudah kenal lama. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Kerja keras itu yang gokil Ruben itu, kerja keras. Seluruh bapak-bapak itu iri sama dia ya Bang? Nah itu ya, pekerja keras banget lah pokoknya. Nah kalau dibanding Ruben sama Bang Okan, siapa yang lebih kerja keras ini? Sama lah. Sama. Tapi banyak laki-laki ayah-ayah itu minder loh sama Ruben. Saya dengar-dengar. Iya, karena dia orangnya santai, tapi pekerja keras. Oh gitu. Ya, tapi orang nyantai, nggak sombong. Semua orang ngobrol, gitu loh. Bang Densu ngerasa nggak selama podcast kalau omongannya SW itu bohong? Gua sih belum bisa memastikan itu bohong atau enggak, karena kan keterangan yang diberikan itu harus di cross check dengan data dan bukti yang ada di tangan dia. Jadi setelah dia menjelaskan itu, setelah podcast selesai, saya minta mana buktinya. Dia keluarkanlah bukti-buktinya yang dia omong di podcast, dan saya lihat. Tapi bukan apa istilahnya ya? Bukan area saya gitu loh. Apa sih bahasanya? Bukan hak saya, bukan ini gua lah pokoknya. Itu kan ranah, ya? Bukan ranah itu kan ranah dia gitu, karena itu kan bukti dia gitu. Tapi ya saya bilang mana buktinya gitu. Karena ketika orang bicara di podcast saya, kalau setelah itu biasanya saya minta mana buktinya. Tapi kadang dikasih, ada yang kasih, ada yang enggak. Ada yang kasih, ada yang enggak gitu. Jadi ya gue gak bisa paksa dong. Kan dia ngomong, gue ditanya jawab, dia jawab. Habis itu setelah podcast, yang tadi kamu ngomongin boleh lihat buktinya nggak gitu kan. Ada yang orang ngasih lihat, ada yang enggak gitu. Tapi secara kapasitas gue nggak boleh meng-up itu tanpa izin dia, atau memang suatu hal yang privacy gitu, nggak boleh. Itu kan kembali ke orang-orang narasumber itu. Jadi kalau ditanya pada saat gue podcast dari dulu sampai sekarang, zaman 5 tahun sampai sekarang, banyak tuh bukti-bukti yang gue punya kok gitu, gue lihat. Jadi kalau dia ngomong buktinya mana, dikasih lihat sama gue setelah podcast, oke. Ada juga yang nggak kasih lihat. Jadi kalau lu tanya, Bang, lu bisa tahu nggak mana yang benar, mana yang salah kalau ada dua belah pihak datang ke tempat lo? Secara presentasi, secara percentage atau berdasarkan bukti setelah podcast itu kan saya nanya gitu, dia kasih lihat, kemungkinan besar saya bisa tahu karena kan ada buktinya, saya lihat itu dan saya suruh cross check ini buktinya benar nggak, valid nggak, kredibilitasnya sesuai nggak gitu.
Iis Dahlia, si cantik berkumis tipis tak Mas Joko. Ini berpendapat ditanyain ya sama netizen. Bunda Iis, percaya nggak sih kalau Ruben Onsu pinjol? Ya enggak lah. Karena gini, dalam hal yang seperti ini pinjol ini memiliki yang namanya batas ya, memiliki yang namanya ketentuan untuk pinjam. Nggak bisa puluhan juta, itu nggak bisa. Jadi ada limitnya itu limit receh begitulah. Sekelas Ruben Onsu pinjol, kan ya nggak lucu juga kalau kita nih para emak-emak yang Senin dikejar Bang Emok, Selasa dikejar Bang Udin, nanti hari Rabu dikejar arisan, belum lagi nanti hari Kamis itu kita arisan ompreng, wacan panci dan lain-lainnya. Kan begitu. Kalau kita yang pinjol mungkin diiyakan. Kalau sekelas Ruben pinjol nggak lucu juga. Pinjolnya yang pinjam Ruben kali ya. Saat ini yang terjadi gejolak gosip-gosip mengarah ke Ruben Onsu, seolah-olah Ruben Onsu ini tidak layak untuk ngupeni anak-anaknya. Pada faktanya Jedor sang veteran Peto putranya ini launching film perdana, kalau nggak salah itu judulnya apa ya, apakah ini cinta atau apa itu namanya, yang namanya Bima. Nah sekarang lagi netizen terbima-bima oleh veteran Peto. Ini menunjukkan, katakanlah kalau si Ruben Onsu ini dalam kesulitan, ya gak mungkin tuh anak lanang ini Enggak inilah kalau saya pahami, walaupun veteran Peto ini usianya udah 18 tahun, tapi untuk keuangan saya kira orang tua yang menghandle ya, enggak dicul-necul kayak begitu. Saya kira orang tua yang menyimpan gitu dan diinvestasikan ke sesuatu hal yang untuk masa depan veteran Peto. Pinjol paling pol-pole piro lho, 3 juta 5 juta ada digebres ngono pra yo salam tuh sama si veteran sama si Ruben ini. Kalau gue jadi ciwen ya, gue ini sudah merasa kalau gue itu ditelenjingi, ya kan. Terus gue harus memakai baju gue dengan cara apa? Dengan cara gue menepis segala tuduhan, satu. Yang kedua, gue akan mengcounter apapun isu yang misalnya gue memang tahu hal ini, gue harus bilang. Gak ada yang perlu gue tutup-tutupin lagi, ini hampir zero privacy gitu kan ya. Gue gak pernah ketemu sama Ciwen ya, tapi yang gue lihat dia ini memang polos. Jadi apa aja kata orang iya, apa aja kata orang oh gitu ya gitu. Menurut gue begitu sih. Cuman lawannya ini tuh the real manipulatif menurut gue. Karena apa? Karena dia sudah tahu ada sesuatu yang telah diketahui, bahkan gue pegang bukti, tapi dia masih berkoar-koar seolah-olah itu gak ada. Gila ya. Kalau melihat dari tayangan-tayangan statement lawannya atau mantannya itu, gue malah lebih fokusnya kok dia bukan ke urgensinya tuh anak gitu ya, tetapi kayak lebih ke harta, lebih ke ngungkit-ngungkit gitu. Ngungkit-ngungkit itu kan dengan tujuan lu mau ngebahas atau lu mau kalkulasi semua yang telah lu keluarin dan apa yang ada kan. Menurut gue begitu. Sebenarnya apa sih yang dipertahanin untuk oh iya demi anak. Masalahnya lawan gue udah bukan orang yang berpikir tentang itu lagi. Tapi gue mau ngingatin ya, yang kemarin gue sayembara kalau ada korban terkait siapa gitu ya, itu udah ada beberapa orang yang mengirimkan bukti-bukti dan mereka mengaku adalah korban ya. Bahkan mereka mengaku ini akan tayang karena udah diundang ya. Tapi menurut gue ini tuh kelamaan banget gitu loh. Kalian nunggu apa? Nunggu basi? Nggak perlu, langsung aja jedar. Jadi apa? Urusan anak selesai, urusan apapun selesai gitu loh. Nggak dilarut-larutkan gitu loh. Paham nggak sih? Sebenarnya sebuah kasus itu kita yang mengatur itu harus menjadi lambat atau menjadi cepat gitu. Tapi kalau seperti yang bukti gue dapatkan yang memang dia tuh valid dari siapapun ya, gue udah selesaiin itu. Selesai banget. Anak selesai, harta yang diungkit-ungkit selesai. Sebenarnya gitu kok, sesimpel itu menurut videonya. Nah, Sobat Analisis Sengit, setelah kita menyimak keseluruhan pembahasan tadi, menurut saya persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini memang sudah menjadi jauh lebih besar daripada sekedar persoalan antara dua orang yang pernah membangun rumah tangga. Ketika persoalan pribadi mulai masuk ke ruang publik, kemudian muncul berbagai tuduhan, bantahan, cerita mengenai uang, masalah rumah tangga, sampai akhirnya menyeret kondisi anak-anak. Menurut saya di titik inilah, semua pihak harus mulai berpikir lebih panjang. Bukan hanya soal siapa yang menang dalam perdebatan, tetapi siapa yang sebenarnya paling terdampak dari semua kegaduhan ini. Kalau saya melihat dari narasi tadi, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu soal tuduhan bahwa Ruben Onsu terlilit pinjol. Saya pribadi tidak mau langsung percaya hanya karena ada seseorang yang mengucapkannya di sebuah podcast atau media sosial. Tuduhan sebesar itu menurut saya memang harus dibuktikan. Apalagi yang dibicarakan menyangkut reputasi seseorang.
Kalau memang ada bukti, ya bukti tersebut yang seharusnya menjadi dasar pembicaraan. Kalau tidak ada bukti yang kuat, jangan sampai sebuah pernyataan berubah menjadi kesimpulan yang kemudian dipercaya publik sebagai sebuah fakta. Saya justru tertarik dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ketika seseorang menyampaikan sesuatu dalam sebuah podcast, seharusnya informasi tersebut tetap perlu dilakukan cross-check. Itu menurut saya masuk akal. Karena kita hidup di zaman ketika satu potongan video bisa menyebar kemana-mana hanya dalam hitungan menit. Orang bisa mengambil satu kalimat, memotong konteksnya, kemudian menyebarkannya dengan judul yang sangat provokatif. Akhirnya, masyarakat yang menonton potongan tersebut bisa memiliki kesimpulan sendiri tanpa mengetahui cerita lengkapnya. Begitu pula ketika muncul pertanyaan soal pinjol. Ada pendapat yang meragukan bahwa Ruben Onsu membutuhkan pinjaman online seperti yang dituduhkan. Lagi-lagi, menurut saya kita tidak boleh menjadikan pendapat seseorang sebagai bukti final. Mau itu orang yang membela Ruben ataupun orang yang menuduh Ruben, semuanya tetap harus dilihat berdasarkan bukti. Jangan sangkai karena kita suka kepada seseorang, kita langsung percaya semua yang membelanya. Sebaliknya, jangan juga karena kita tidak suka kepada seseorang, kemudian semua tuduhan terhadap orang tersebut kita anggap benar. Yang menurut saya jauh lebih mengkhawatirkan justru bagian ketika persoalan orang tua mulai dikaitkan dengan anak-anak. Nanda Persada sendiri menyoroti kondisi psikologis anak-anak Ruben dan Sarwenda, serta meminta agar kedua pihak berhenti saling menyerang melalui media sosial. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian utama. Karena orang dewasa mungkin bisa mengatakan, saya sudah kuat, saya sudah biasa menghadapi komentar netizen. Tetapi, anak-anak belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Anak bisa membaca komentar, anak bisa melihat video, anak bisa mendengar pembicaraan orang. Dan yang paling berat adalah ketika suatu hari, mereka sudah cukup dewasa untuk mencari kembali semua informasi mengenai keluarganya sendiri di internet. Apa yang sekarang dianggap sebagai konten atau pembelaan, bisa saja bertahun-tahun kemudian menjadi sesuatu yang justru menyakitkan bagi anak-anak. Saya pribadi merasa bahwa kalau memang ada masalah antara dua orang dewasa, sebisa mungkin jangan sampai anak dijadikan bagian dari peperangan tersebut. Anak bukan alat untuk memenangkan argumen. Anak bukan bukti bahwa salah satu pihak lebih baik daripada pihak lainnya. Dan anak juga tidak seharusnya dipaksa memahami seluruh persoalan orang dewasa yang sebenarnya belum tentu mereka mengerti. Saya juga memahami kalau seseorang merasa dirinya disudutkan, tentu ada dorongan untuk melakukan pembelaan. Kalau kita dituduh melakukan sesuatu yang menurut kita tidak benar, pasti rasanya ingin menjelaskan. Itu manusiawi. Saya pun kalau berada di posisi seseorang yang terus-menerus dituduh, mungkin akan muncul keinginan untuk menjawab. Tetapi menurut saya ada perbedaan antara membela diri dengan memperpanjang peperangan di ruang publik. Kalau ada tuduhan, jawab dengan bukti. Kalau ada fitnah, tempuh jalur yang tepat. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Tetapi kalau semuanya terus dilemparkan ke media sosial, akhirnya yang terjadi adalah perang narasi. Hari ini satu pihak bicara, besok pihak lain membalas, kemudian muncul orang ketiga, kemudian muncul orang keempat, dan akhirnya masyarakat semakin bingung mana yang sebenarnya menjadi persoalan utama. Menurut saya ada saatnya seseorang harus berhenti menjelaskan semuanya kepada publik. Bukan berarti kalah, bukan berarti mengakui kesalahan, tetapi karena tidak semua persoalan harus dimenangkan di depan kamera. Ada masalah yang justru lebih baik diselesaikan secara tertutup agar tidak semakin banyak orang yang terserak. Saya pribadi juga cukup setuju dengan kekhawatiran mengenai jejak digital. Apapun yang sudah masuk internet, sangat sulit benar-benar hilang. Hari ini mungkin anak-anak belum peduli, tetapi beberapa tahun kemudian, mereka bisa saja mencari nama orang tua mereka sendiri. Mereka bisa menemukan potongan video, komentar netizen, berita, podcast, bahkan tuduhan-tuduhan yang pernah dilemparkan. Dan pada saat itu, siapa yang paling merasakan dampaknya? Bisa jadi bukan Ruben, bisa jadi bukan Sarwenda, tetapi anak-anak mereka. Itulah kenapa menurut saya, orang tua harus benar-benar berhati-hati ketika berbicara di depan publik. Kita tidak tahu bagaimana kondisi anak ketika mendengar orang lain membicarakan ayah atau ibunya. Kita juga tidak tahu bagaimana perasaan anak ketika melihat kedua orang tuanya saling memberikan pernyataan di ruang publik. Saya bukan berada di posisi Ruben. Saya juga bukan berada di posisi Sarwenda. Saya tidak mengetahui seluruh persoalan pribadi mereka. Jadi saya tidak mau sok tahu dan kemudian menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
salah. Tetapi sebagai penonton saya merasa kita punya hak untuk memberikan pandangan terhadap apa yang memang sudah menjadi konsumsi publik. Dan pandangan saya sederhana, kalau memang ada masalah, selesaikan. Kalau ada bukti, gunakan bukti. Kalau ada tuduhan, buktikan. Kalau ada kesalahan, akui dan perbaiki. Tetapi jangan sampai persoalan orang dewasa membuat anak-anak harus menanggung akibatnya. Saya juga berharap masyarakat sebagai penonton tidak ikut memperkeruh keadaan. Jangan setiap ada video baru langsung kita anggap sebagai kebenaran. Jangan setiap ada pernyataan langsung kita jadikan dasar untuk menghujat salah satu pihak. Karena kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak berada di rumah mereka. Kita tidak mengetahui seluruh percakapan mereka. Kita tidak tahu seluruh bukti yang mereka miliki. Yang kita lihat hanyalah bagian yang muncul ke publik. Dan khusus untuk Ruben dan Sarwendah, kalau saya boleh memberikan pandangan subjektif, saya berharap persoalan ini suatu saat benar-benar bisa menemukan titik akhir. Bukan karena publik bosan, bukan karena media sudah berhenti memberitakan, tetapi karena mereka sendiri menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada memenangkan pertarungan opini, yaitu masa depan anak-anak. Pada akhirnya harta bisa dicari lagi, reputasi mungkin bisa diperbaiki, pernyataan yang salah mungkin bisa diklarifikasi, tetapi luka psikologis seorang anak tidak selalu mudah diperbaiki. Itulah yang menurut saya harus menjadi pertimbangan paling besar. Jadi kalau memang masing-masing pihak merasa memiliki bukti dan merasa berada di posisi yang benar, silahkan selesaikan dengan cara yang paling tepat. Jangan biarkan masalah semakin melebar hanya karena masing-masing pihak merasa harus mendapatkan pembenaran dari publik. Karena publik hari ini bisa mendukung kita, besok bisa meninggalkan kita, tetapi anak tetap akan menjadi anak kita sampai kapanpun. Itu pandangan subjektif saya di analisis sengit. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat saya adalah kebenaran mutlak. Saya hanya melihat persoalan ini dari apa yang muncul dalam narasi tadi dan mencoba mengambil sisi yang menurut saya paling penting. Kalau menurut Sobat Analisis Sengit, bagaimana? Apakah isu soal pinjol Ruben Onsu ini memang perlu terus dibahas di ruang publik? Atau sebaiknya persoalan pribadi seperti ini diselesaikan tanpa melibatkan media sosial? Dan menurut kalian, seberapa besar dampak konflik orang tua terhadap kondisi psikologis anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tetap berdiskusi dengan kepala dingin, karena berbeda pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling menyerang. Saya pamit dari Analisis Sengit. Sampai jumpa di video berikutnya.